Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mayang Sofia Putri, NIM 1814080066, jurusan Tadris IPA Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu Konsep Fisika pada Microwave Oven. Abstrak. Microwave adalah sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter dan berfrekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz. Oven microwave memanfaatkan 3 sifat dari gelombang mikro tersebut dalam proses memasak. Gelombang mikro dihasilkan oleh magnetron. Gelombang tersebut ditransmisikan ke dalam wave guide, lalu gelombang tersebut dipantulkan ke dalam fan stirrer dan dinding dari ruangan di dalam oven, dan kemudian gelombang tersebut diserap oleh makanan. Microwave oven dapat membuat air berputar. Putaran molekul air akan mendorong terjadinya tabrakan antar molekul. Tabrakan antar molekul inilah yang akan membuat molekul-molekul tersebut memanas. Perlu diingat bahwa sebagian besar makanan memiliki kadar air di dalamnya, dan jika makanan tersebut memiliki kadar air, berarti efek yang sama akan terjadi jika makanan tersebut dimasukkan dalam microwave oven. Selain itu, harus diingat juga bahwa molekul makanan yang lain akan menjadi panas karena ada kontak langsung antara molekul tersebut dengan molekul air yang memanas. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari alam sekitarnya. Salah satunya adalah keberadaan gelombang. Sebagai contoh, cahaya matahari dan bunyi. Cahaya matahari merupakan kumpulan gelombang transversal dengan bermacam-macam frekuensi dan amplitudo. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi yang kita dengar merupakan gelombang longitudinal yang terdiri dari berbagai rapatan dan renggangan. Semakin majunya pola pikir manusia, mendorong terciptanya aplikasi yang memanfaatkan gelombang. Penerapan gelombang sebagai aplikasi ini dapat ditemukan di sekeliling kita. Salah satunya adalah oven microwave. Terdapat perbedaan antara microwave oven dan microwave oven. Microwave dan microwave oven sama-sama menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan. Perbedaannya terletak pada fungsinya. Microwave berfungsi hanya untuk memanaskan makanan. Oven berfungsi sebagai memasak makanan, sedangkan microwave oven memiliki fungsi ganda, yakni untuk memanaskan dan memasak makanan. Saat ini, oven microwave banyak digunakan sebagai alat memasak. Cara kerjanya adalah dengan memanaskan makanan hingga suhu tertentu. Namun, bagaimana mungkin gelombang dapat memasak makanan? Prinsip-prinsip fisika apa yang digunakan pada oven microwave sebagai aplikasi penerapan gelombang? Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan saya memilih oven microwave sebagai materi makalah pada mata kuliah seminar fisika. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah microwave oven? Kedua, apa saja prinsip-prinsip fisika yang digunakan pada oven microwave sebagai aplikasi penerapan gelombang? Ketiga, bagaimana cara kerja oven microwave? Keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan oven microwave? C. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah microwave oven. Kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip fisika yang digunakan pada oven microwave sebagai aplikasi penerapan gelombang. Ketiga, untuk mengetahui cara kerja oven microwave. Keempat, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan oven microwave. D. Batasan masalah. Di sini saya hanya akan membahas bagaimana proses pemanasan yang terjadi ketika kita memakai microwave oven. Perubahan energi yang terjadi dari listrik menjadi gelombang mikro tersebut tidak saya bahas secara mendalam. Konsep fisika, struktur, dan cara kerja dari sebuah microwave oven akan saya bahas pada makalah ini. Bab 2 Landasan teori. A. Sejarah microwave oven. Oven microwave ditemukan oleh Percy LeBaron Spencer di Boston, di Amerika pada tahun 1946. Percy LeBaron Spencer merupakan seorang penemu besar Amerika yang sudah memiliki 120 hak paten atas penemuannya. Spencer dilahirkan dari keluarga petani di pedesaan kota kecil Howland, Maine, Amerika Serikat. Ayahnya meninggal dunia sebelum Spencer menginjak usia 2 tahun, sedangkan ibunya entah kemana. Kemudian Spencer dirawat oleh paman dan bibinya hingga mereka meninggal dunia saat Spencer berusia 7 tahun. Sejak itulah Spencer kecil mulai hidup mandiri. Pada saat berusia 12 tahun, Spencer bekerja di pabrik setempat dan ia mulai tertarik pada listrik.
Pada tahun 1910, sebuah pabrik kertas menyewa Spencer yang berusia 16 tahun untuk menyetel sistem listrik pertamanya. Kepandaiannya itu didapatkan dengan belajar sendiri karena dia tidak pernah mendapatkan pelajaran dari sekolah atau guru manapun. Karena ketakutan dan sifatnya yang pantang menyerah, membuat Spencer menjadi terkenal sebagai tukang listrik yang handal. Nah, bagaimana awal mula Spencer menemukan oven microwave? Penemuannya ini dimulai saat dia sedang meneliti kemampuan sebuah radar di Lembaga Pertahanan Raytheon pada tahun 1945. Pada waktu dia sedang berdiri di dekat sebuah magnetron yang sedang hidup. Lalu tiba-tiba, coklat yang ada di dalam saku celananya meleleh. Kecerdasannya membuat Spencer berpikir, mungkin ini adalah akibat dari gelombang mikro. Kemudian dia melakukan percobaan kecil lainnya menggunakan biji jagung brondong dan juga sebuah telur yang kemudian meledak. Dari percobaan kecil itu, Spencer berkesimpulan bahwa energi dari gelombang elektromagnetik mikro atau microwave yang terpancar dari magnetron itulah yang membuat makanan-makanan tadi termasak dengan cepat melebihi kompor. Akhirnya Spencer mulai melakukan percobaan-percobaan yang lebih serius. Dia membuat tabung-tabung magnetron, mendesain alat atau oven, serta membuat peralatan penunjang lainnya. Selain pendesainan seluruh alat selesai, akhirnya pada awal tahun 1947, oven microwave untuk pertama kalinya diperkenalkan ke masyarakat. Oven microwave ini diberi nama Radareng. Kalian pasti berpikir, kok namanya aneh ya? Namanya memang seperti itu sebab magnetron berasal dari radar. Pada waktu pertama kali diluncurkan, alat ini ukurannya masih sangat besar. Coba bayangkan saja beratnya kira-kira 400 kg dan besarnya seukuran kulkas. Harganya juga mahal, yaitu sekitar $5.000. Karena ukurannya yang besar dan berat serta mahal, maka oven microwave ini hanya dipakai oleh restoran, kereta api, dan militer. Pengertian microwave oven. Oven microwave merupakan peralatan alat rumah tangga yang sangat efisien dan hemat energi. Oven microwave dapat memasak 18 kali cepat dari kompor biasa. Microwave atau gelombang mikro adalah salah satu gelombang elektromagnet dalam spektrum gelombang elektromagnet. Gelombang ini tidak dapat dilihat mata kita karena panjang gelombangnya jauh lebih besar dari panjang gelombang cahaya. Gelombang mikro dapat digunakan sebagai pemanas makanan karena memiliki tiga buah sifat dasar yang menjadi dasar prinsip kerja oven microwave. Pertama, gelombang mikro akan dipantulkan oleh bahan logam seperti baja atau besi. Kedua, gelombang ini dapat menembus bahan non-logam tanpa memanaskannya. Yang ketiga adalah gelombang ini akan diserap oleh air. C. Komponen microwave oven. Bagian-bagian utama microwave oven adalah sebagai berikut. Yang pertama, transformator. Tegangan tinggi berfungsi untuk meningkatkan tegangan rendah atau rumah tangga menjadi tegangan tinggi. Kedua, magnetron berfungsi sebagai pengubah tegangan tinggi menjadi energi gelombang mikro. Ketiga, pengarah gelombang sebagai pengarah gelombang mikro sehingga ke ruang masak. Keempat, ruang pemanasan mempunyai dinding yang terbuat dari logam guna mendapatkan fungsi sebagai sangkar Faraday yang bertindak sebagai penetralisir gelombang mikro yang mengenainya sehingga tidak ada gelombang yang keluar dari alat ini. Kelima, panel operasi adalah unit yang bertindak selaku pengendali daya keluaran alat agar sesuai dengan kebutuhan yang terdiri atas timer atau elektronik atau elektromekanik dan sistem kontrolnya serta tombol-tombol operasi. Keenam, meja putar berfungsi untuk memutar-mutar makanan sehingga matang merata. Ketujuh, rangkaian pengaman yang terdiri dari sederetan skring dan interlock sebagai pengaman dari kerja abnormal alat atau hubung singkat panas lebih. Bab 3, pembahasan. A. Prinsip-prinsip fisika pada microwave oven. Menurut Maxwell, sebuah medan magnetik yang berubah terhadap waktu bertindak sebagai sumber medan listrik, dan sebuah medan listrik yang berubah terhadap waktu dapat bertindak sebagai sumber medan magnet. Medan listrik dan medan magnet ini dapat saling menopang, membentuk sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat melalui ruang. Menurut Maxwell, jika sebuah muatan listrik bergerak dengan kecepatan tetap, maka di sekitar garis lintasan akan timbul medan magnet dan medan listrik. Medan listrik dan medan magnet bergerak tegak lurus terhadap arah perambatan, dan medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus atau dengan lainnya
dan bergerak ke satu arah, maka gelombang tersebut merupakan gerak transversal. Young tahun 2002. Energi yang dihasilkan gelombang mikro dapat dirumuskan sebagai berikut. U sama dengan 1/2 permeabilitas medan listrik medan listrik kuadrat ditambah 1/2 mu 0 B kuadrat. Dengan U energi dalam Joule, permeabilitas medan listrik, mu 0 adalah permeabilitas medan magnet, E medan listrik, dan B medan magnet. Kemudian cara kerja microwave oven. Berikut adalah cara kerja dari sebuah microwave oven dalam memanaskan sebuah objek. Pertama, arus listrik bolak-balik dengan beda potensial rendah dan arus searah dengan beda potensial tinggi diubah dalam bentuk arus searah. Kedua, magnetron menggunakan arus ini untuk menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi 2,45 GHz. Gelombang mikro diarahkan oleh sebuah antena pada bagian atas magnetron ke dalam sebuah waveguide. Waveguide meneruskan gelombang mikro ke sebuah alat yang menyerupai kipas disebut dengan stirrer. Stirrer menyebarkan gelombang mikro di dalam ruang oven. Kemudian yang terakhir, gelombang mikro ini dipantulkan oleh dinding dalam oven dan diserap oleh molekul makanan. Karena setiap gelombang mempunyai sebuah komponen positif dan negatif, molekul-molekul makanan didesak ke depan dan ke belakang selama 2 kali kecepatan frekuensi gelombang mikro, yakni 4,9 juta kali dalam setiap detik. Gelombang mikro merupakan hasil radiasi yang dapat ditransmisikan, dipantulkan, atau diserap tergantung dari bahan yang berinteraksi dengannya. Oven microwave memanfaatkan 3 sifat dari gelombang mikro tersebut dalam proses memasak. Gelombang mikro dihasilkan oleh magnetron, gelombang tersebut ditransmisikan ke dalam waveguide, lalu gelombang tersebut dipantulkan ke dalam fan stirrer dan dinding dari ruangan di dalam oven, dan kemudian gelombang tersebut diserap oleh makanan. Melalui perpindahan energi, panas disebabkan oleh pergerakan molekul-molekul. Perpindahan energi ini dapat terjadi dengan 3 cara berbeda, yaitu yang pertama, konduksi. Terjadi karena adanya kontak langsung dengan sumber panas. Contoh, papan penggorengan yang menjadi panas setelah bersentuhan dengan sumber api pada kompor. Kedua, konveksi. Konveksi terjadi ketika uap panas naik atau uap berputar dalam ruangan tertutup seperti oven. Panas uap ini akan memanaskan bagian luar makanan dan diteruskan sampai bagian dalam makanan tersebut. Ketiga, radiasi. Terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik yang membuat molekul-molekul air bergerak. C. Jenis-jenis microwave oven. Jenis-jenis microwave oven yang ada di pasaran ada 3 jenis. Walau dari segi tampilan fisik tidak berbeda jauh, namun ketiga jenis microwave tersebut memiliki fungsi berbeda. 3 jenis microwave tersebut adalah: yang pertama ada microwave biasa, adalah jenis microwave yang umum digunakan di dalam rumah. Fungsinya sangatlah dasar, yaitu memanaskan makanan saja. Microwave jenis ini sebenarnya bisa digunakan untuk memasak, namun yang simpel saja seperti memasak mie rebus atau membuat sup. Selain itu, microwave biasa juga digunakan untuk mencairkan daging beku agar bisa diolah lebih cepat. Kedua, microwave grill. Selain bisa memanaskan makanan, microwave ini juga bisa untuk memanggang. Biasanya, microwave ini memiliki alas berjeruji yang digunakan untuk memanggang makanan. Microwave jenis ini bisa Anda gunakan untuk panggang ikan, ayam, daging, dan lain sebagainya. Mengingat ukuran microwave yang tidak besar, Anda juga tidak bisa memanggang daging yang ukurannya terlalu besar. Kemudian yang ketiga, convection microwave adalah gabungan dari microwave dan oven konvensional. Microwave jenis ini bekerja dengan cara memanaskan makanan dengan suhu panas dan gelombang mikro. Makanan yang dimasak dengan microwave ini akan cepat matang dan permukaannya terlihat kecoklatan. Microwave convection sangat dianjurkan untuk Anda yang senang membuat kue brownies atau pizza karena akan memberikan tekstur garing di luar dan matang sempurna di dalam. D. Kelebihan dan kekurangan microwave oven. Yang pertama, kelebihan. Microwave memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, waktu memasak lebih singkat. Kalau menggunakan microwave, makanan dimasak dalam ruangan tertutup. Panas pun jadi terfokus pada makanan dan tidak meluap kemana-mana. Selain itu, gelombang mikro yang memicu molekul air pada makanan juga membuat makanan cepat panas. Alhasil, makanan yang dimasak menggunakan microwave akan matang dengan lebih cepat. Kemudian, lebih sehat.
Memasak dengan microwave, Anda dapat mengurangi penggunaan minyak. Makanan yang dihasilkan pun akan memiliki kandungan lemak dan kalori yang lebih rendah. Selain itu, microwave juga dapat meminimalisir hilangnya nutrisi pada makanan karena waktu memasak yang relatif lebih singkat dibandingkan menggoreng atau merebus. Kemudian pengaturan suhu tepat. Terkadang saat memasak, kita tidak tahu berapa suhu yang tepat supaya makanan matang dengan sempurna. Nah, kalau menggunakan microwave, hal ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Soalnya salah satu keunggulan dari microwave adalah dapat mengatur suhu sesuai dengan makanan yang sedang dimasak. Kemudian kekurangan microwave oven. Yang pertama, tidak bisa menggunakan sembarang wadah. Wadah memasak seperti panci yang terbuat dari logam sangat tidak disarankan karena gelombang mikro tidak dapat menembus. Hasilnya makanan tidak akan matang. Selain itu, wadah plastik atau melanin yang tidak microwave safe juga lebih baik dihindarkan karena dikhawatirkan dapat mengeluarkan zat kimia berbahaya saat dipanaskan. Kemudian tidak bisa terlalu sering buka tutup untuk mengecek makanan. Karena kalau terlalu sering dibuka, makanan justru akan tidak matang sempurna. Biasanya info mengenai waktu memasak ini bisa Anda dapatkan di buku panduan yang terdapat di kardus microwave. Kemudian permukaan makanan tidak akan nampak kecoklatan. Saat memanggang dengan microwave, Anda lebih baik tidak berharap hanya akan mendapatkan permukaan yang berwarna kecoklatan. Microwave tidak memiliki suhu panas atau hot air yang dapat membuat makanan menjadi renyah dan berwarna kecoklatan, kecuali jika Anda menggunakan convection microwave, yang mana memiliki gelombang mikro dan hot air sekaligus. Kemudian daya listriknya cukup besar. Cepatnya proses memasak melalui microwave ini sayangnya harus diganjar dengan daya listrik yang cukup besar. Untuk microwave biasa, daya listrik yang dibutuhkan berkisar 600-700 watt. Sedangkan untuk grill dan convection microwave, daya listrik yang dibutuhkan bisa mencapai 1000 watt. Besarnya daya listrik ini tentu akan membuat Anda mengeluarkan uang lebih banyak untuk tagihan listrik setiap bulannya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari judul saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.